Menjadi tawanan kembali. Keluar dari kamar Leon, Hara melenggang ke kamar Bu Atin. Ada apa, Non? Si manusia kutub utara itu sekarang menyebutku anak kecil, Bi. Hah? Bukannya tadi Non tidur bareng dia? Hara menutup mata dan menarik nafas panjang. Tadi aku sama dia, tadinya baik-baik saja, dan kami akur. Tiba-tiba dia menyebutku anak kecil, kan bikin marah, ujar Hara. Ia mengadu ke Bu Atin seperti seorang istri yang mengadukan suaminya ke ibu mertua. Penyebabnya apa? Tanya Bu Atin mendengar dengan serius. Ia bersikap peduli. Ia tahu menghadapi wanita hamil muda seperti Hara haruslah seperti itu. Jadi pendengar yang baik dan mau mengerti mereka. Hanya tidur. Aku tidak sadar tidur terlungkup. Bibi tahu kan, aku memang biasa seperti itu. Tidak ada niat yang lain. Lalu dia marah. Kan bikin kesal. Ujar Hara mengomel kesal. Leon memang pantaslah diberi julukan manusia kutub utara. Kanebo kering apalagi? Tanya Bu Atin. Kulkas 2 pintu. Saut Hara. Ya, tapi Non, dia memang kaku. Tetapi hatinya baik kok, Non. Bibi sudah menjaga dia dari remaja. Apa dia dari dulu memang kaku seperti kanebo kering, Bi? Keadaannya mengubahnya seperti itu, Non. Dia pernah bilang saat bersama keluarganya, Leon bilang dia anak yang ceria. Ayahnya meninggal karena apa, Bi? Tanya Hara. Perang suku. Hah? Leon emang anak kepala suku pedalaman, Bi? Kapan-kapan kita ceritakan, Non. Ceritanya sangat panjang. Kisah hidup Leon itu sangat panjang, ujar Bu Atin. Bibi mau pergi. Iya, Bibi ada urusan ingin bertemu seseorang. Non tidur saja, Bibi mau pergi dulu. Baik, Bi. Hara menatap telepon di atas nakas. Mentari pagi masih mengintip dengan malu-malu dari ufuk timur. Kini ia datang lagi menjalankan tugas mulianya, menyinari dunia dengan sukarela. Hara duduk di balkon kamarnya, menatap ke arah timur, di mana matahari muncul. Tangannya memegang segelas susu coklat. Bi Atin sangat menjaga kehamilan Hara, memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Walau Leon seorang bos untuknya, tapi bagi wanita umur 50 tahunan itu, Leon sudah seperti anaknya sendiri. Ia berpikir anak yang dikandung Hara akan ia rawat dengan baik layaknya seorang cucu. Karena itu ia selalu menjaga Hara, menjaga asupan makanannya, menjaga waktu istirahatnya Hara. Bi Atin tidak punya keluarga lagi, suaminya sudah meninggal dan anaknya semata wayang juga sudah meninggal. Takdir yang mempertemukannya dengan Leon saat Leon masih remaja. Ia terluka parah dan pingsan di hutan pedalaman Kalimantan. Bi Atin yang merawatnya. Jadi, rumah rahasia milik Leon di hutan pedalaman itu gubuk persembunyian Bi Atin dan suaminya. Suaminya terlibat pertikaian dengan perebutan kekuasaan dengan suku pedalaman. Bi Atin dan keluarganya pendatang tidak diterima. Mereka diusir dan suami dan anaknya terbunuh. Itulah kisah singkat dari Bu Atin. Ia bertemu dengan Leon, karena saat itu Leon melarikan diri dari preman-preman yang mempekerjakannya di jalanan sebagai pengemis dan dipaksa melakukan tindakan kriminal. Leon menolak melakukannya satu pekerjaan besar. Ia dipukuli sampai terluka parah. Ia melarikan diri ke hutan pedalaman dan bertemu dengan Bu Atin. Jadi, wanita itulah yang menyelamatkan hidupnya waktu itu. Ia dirawat sampai sembuh. Jadi, rumah persembunyian Leon yang di tengah hutan itu dulunya gubuk Bu Atin dan suaminya serta anaknya. Leon mengubahnya jadi rumah bawah tanah yang nyaman tentunya. Jadi tempat persembunyian dan rumah rahasia untuknya. Jadi Bu Atin sudah seperti seorang ibu baginya, mengerti semua tentang Leon, mengetahui semua tentang rahasia hidup Leon. Selamat pagi dunia, ucap Jovita Hara menyeruput susu coklat di tangannya.
karena Leon menghalanginya untuk keluar dari rumah. Itu sebanyak ia tidak tahu kabar dari luar. Ia tidak tahu ada berita apa tentang Bokoi. Apakah Peter berhasil membuatnya masuk penjara apa bukan? Hara menelepon Peter kemarin saat Bu Atin meninggalkannya di kamar. Peter bilang kalau ia memasukkan tuntutan ke Bokoi lagi. Dan hari ini lelaki tua itu dipanggil polisi. Mudah-mudahan Om Peter berhasil ditangkap, ujar Hara merasa sangat gugup. Saat Leon selesai olahraga, seperti biasa, ia akan duduk di pinggir kolam membaca berita dari tabletnya. Biatin membawa segelas kopi full cream kesukaan Leon. Apa yang dia pikirkan menatap serius begitu? Ucap Biatin menatap Hara yang terlihat melamun. Apa tadi malam dia tidur di kamar Bibi? Iya, saat dari sore dia di kamarku, saat kamu menyebutnya anak kecil. Leon tiba-tiba diam. Apa Bibi juga tahu? Tahu, dia marah-marah. Bi, aku tidak bermaksud berkata seperti itu sebenarnya. Baiklah, sikap-sikap marah itu akan sering kamu dengar Pak Leon. Bu Atin selalu menasihatinya. Baiklah Bi, apa ia sudah sarapan? Sudah, tapi seperti biasa ogah-ogahan. Bi Atin meninggalkan Leon. Ia kembali mengatur semua orang yang bekerja di bagian dapur. Leon melihat Hara berdiri di balkon. Pikiran khawatir itu muncul lagi. Ia berpikir setiap kali Hara berdiri di balkon dan menatap jauh ke arah laut, Leon yakin ada sesuatu yang besar yang ingin ia lakukan. Leon mengusap keringat menggunakan handuk kecil, tapi mata dan pikirannya tidak lepas dari Hara. Bagaimana? Aku bisa menjinakkanmu, Jovita Hara. Gumam Leon pelan masih menatap Jovita. Kering. Panggilan dari sekretarisnya Jenny dari kantor, mengingatkannya untuk mengikuti rapat nanti. Pagi Pak, saya hanya mengingatkan Bapak kalau pagi ini ada rapat, karena sudah 2 kali Bapak melewatkan rapat penting, ujar sang sekretaris di ujung telepon. Baiklah, nanti saya datang. Leon tidak ingin Hara keluar dari rumahnya. Leon mengumpulkan orang-orang, meminta mengawasi Hara hari ini. Selama ia pergi, bahkan di rumah Leon melarang untuk menyalakan televisi. Ia benar-benar tidak ingin Jovita Hara mengetahui keadaan di luar. Maaf Nona cantik, kalau aku mengurung lagi seperti tawanan. Aku terpaksa ingkar janji memberimu kebebasan. Ini semua demi kebaikanmu dan keselamatan calon pewarisku. Ucap Leon pelan. Matanya masih melirik si cantik Hara yang masih berdiri cantik menikmati udara pagi. Lalu, Leon kembali mengumpulkan semua anak-anak buahnya. Saya sama Riko ke kantor pagi hari ini. Siapkan mobil. Iwan, aku ingin kamu mengawasi di rumah. Aku ingin kamu mengawasi Non Hara dengan baik. Hari ini, ingat jangan sampai ia kenapa-napa. Dan yang terpenting, jangan biarkan ia keluar dari rumah ini, ucap Leon dengan tegas. Siap bos, jawab mereka serempak. Leon berangkat ke kantor. Setelah sebelumnya, ia juga sudah izin pada Biatin agar membantunya untuk mengawasi Hara.